dan apa yang harus kita lakukan ketika orang tua berhenti bicara pada kita. Kan kemarin-kemarin pasti dia ngomong dong. Ya makanya bilang berhenti berbicara, berarti sebelumnya berbicara kan gitu kan. Nah saat-saat terakhir kita komunikasi sama dia itu kapan? Nah pada saat itu apa yang terjadi? Apa yang kita ucapkan? Bagaimanapun orang tua itu adalah sosok pertama yang mencintai kita dan yang kita cintai. Betul. Ada orang bijak mengatakan dibentak oleh anak itu lebih menyakitkan daripada melahirkan. Kita di timur, kita harus bangga dengan budaya yang ditanamkan oleh para leluhur kita bahwa kita harus menghormati orang tua. Dan kita harus akui bahwa kita merasa tidak nyaman, merasa menyesal dan merasa kapok lah ya, kita mau untuk berubah. Orang tua manapun, semarah apapun orang tua, pasti luluh juga kalau melihat anak yang sungguh-sungguh minta maaf dan berubah. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik. Bagaimana ketika kita sebagai anak-anak, khususnya saat ini anak remaja, ketika orang tua Anda berhenti bicara pada Anda. Wah, ini menarik nih. Pasti ada sebabnya kenapa orang tua berhenti bicara dan apa yang harus kita lakukan ketika orang tua berhenti bicara pada kita. Tentunya kita akan membahas bersama dengan narasumber yaitu Ibu Helena Fulantina. Beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Wah, saya senang gak didiemin. Diajak ngomong kan enak ya Bu Helena. Iyalah, coba deh kalau Eva ngomong tuh saya bilang, gimana saya coba? ngerasa saya ngomong sama siapa dong kalau saya didiemin. Nah, ini juga topiknya menarik Bu Helena. Ketika orang tua berhenti bicara. Langsung dulu deh saya mau tanya, Eva pernah nggak didiemin sama orang tua? Pernah, sekali saya ingat. Gimana rasanya? Gak enak Bu Helena. Saya ingat saya didiemin sekali, gak enak. Abis itu saya kayak... Gak enak tuh gimana? Sedih? Merasa nggak berharga? Merasa nggak disayang? Atau gimana? Coba lebih detail bisa nggak? Sedih, takut. Oh takut? Ada rasa takutnya. Takut diusir? Takut kayak, ini takut saya gak dikasih. Iya, terus saya takut gak dikasih makan lagi. Sedih juga ya. Sedih kan maksudnya kayak, ini orang tua karena saya kenapa? Kok saya gak diajak ngobrol? Kok saya ngomong didiemin? Nah, Takut akhirnya tahu nggak kenapa penyebabnya? Ada, saya ada yang buat kesalahan. Oh, rahasia ya, rahasia ya. Saya pun juga udah lupa asalnya apa. Dan saat itu saya gak mau lagi bikin kesalahan ini. Karena gak enak ternyata Bu Helena didiemin sama orang tua apalagi. Ya, rupanya hukuman didiamkan itu nggak kalah sakitnya dibandingkan dengan dipukul secara fisik ya. Menurut saya lebih sakit didiemin. Karena kayak apa ya, saya nggak tahu mau buat apa lagi gitu kan di rumah, karena kayak semuanya didiemin. Nah ini juga yang mau kita bahas nih. Gimana kalau orang tua tuh mendiamkan kita, atau mungkin saat ini pemirsa yang lagi menyaksikan dalam kondisi seperti ini juga. Jangan kalau udah terlanjur ada di posisi ini, apa yang harus dilakukan supaya berikutnya jangan sampai didiemin lagi nih Bu Helen? Iya, mungkin kita perlu coba telusuri ke belakang dulu deh, kenapa sih orang tua sampai diem? Ya kan dia bukan berarti dia sudah meninggal dong. Kalau itu namanya sudah meninggal lain cerita ya. Tapi kalau ketika orang tua berhenti berbicara dalam arti tidak mau ngomong sama kita, nggak mau komunikasi, nggak mau jawab pertanyaan kita, wah ini tentu ada sebabnya. Kan gitu ya. Dan saya pikir coba kita berkaca pada diri kita sendiri. Kapan kita nggak mau ngomong lagi sama seseorang? Apakah kita akan berhenti ngomong sama orang yang kita sayang banget, yang selalu bikin kita seneng, yang selalu membuat kita bahagia, atau kepada orang yang mengecewakan kita? Pasti yang orang mengecewakan. Nah, berarti ada kemungkinan kita sudah mengecewakan dia kalau sampai dia berhenti berbicara. Nah, itu dia ya. Jadi kalau kita tahu bahwa orang mendiamkan orang lain, itu pasti karena ada sebabnya dan pada umumnya adalah karena kecewa, kita mestinya
perlu check and recheck nih. Coba evaluasi deh, kira-kira apa sih yang sudah kita lakukan akhir-akhir ini sebelum mama atau papa berhenti berbicara dengan kita. Ya kan? Kan kemarin-kemarin pasti dia ngomong dong. Ya makanya bilang berhenti berbicara, berarti sebelumnya berbicara kan gitu kan. Nah, saat-saat terakhir kita komunikasi sama dia itu kapan? Nah, pada saat itu apa yang terjadi? Apa yang kita ucapkan? Coba diingat-ingat. Apakah kira-kira kata-kata kita itu melukai hati dia? Ya kan? Nah, kalau kita sudah tahu, coba kita pikirkan baik-baik untuk kita selesaikan kepada orang tua. Nah, jadi yang paling pertama adalah cari tahu dulu kenapa sampai orang tua mendiamkan kita, maksudnya jadi mendiamkan kita, nggak mau respon gitu ya. Kalau kita buat kesalahan kita tuh apa tuh ya? Iya, seperti itu. Jadi jangan didiamkan, jangan ya mama lagi nggak mau ngomong ya udah. Ya. Akhirnya udah main di luar aja. Nah, kalau seperti itu yang ada mama akan semakin kecewa dan semakin kecewa, dia semakin merasa bahwa apa tuh namanya, tidak ada alasan lagi lah untuk ngobrol sama anak saya males deh udah gitu kan. Dan itu jadi hubungan di rumah jadinya akan semakin lagi ya. makin rendah kualitasnya ya. Siapa sih yang nyaman kalau pulang ke rumah semuanya diem sama kita? Betul. Saya pernah bikin percobaan seperti ini loh. Jadi satu kelas gitu kan, satu kelas nih, ini kebetulan orang tua semua. Pada waktu itu ada pertemuan orang tua, saya kasih seminar. Nah, terus ada satu orang tua yang memang kita mau kerjain nih, gitu. Kita lagi bicara soal komunikasi efektif. Nah, si ibu ini saya suruh bicara tentang siapa dia. Dia cerita. Saya udah ngomong sama audiens bahwa kita sedang coba belajar ya bagaimana komunikasi efektif itu. Gimana rasanya tuh kalau diabaikan. Nah, waktu dia ngomong, semua ngomong seperti nggak peduli. Tahu apa yang terjadi? Ibu tuh nangis loh. Iyalah. Orang dewasa loh tuh nangis. Apalagi kita remaja ya kan. Kita boleh bilang cuek, tapi di hati kita nggak bisa bohong. Bagaimanapun orang tua itu adalah sosok pertama yang mencintai kita dan yang kita cintai. Betul. Ya kan? Semua anak pasti pernah mencintai luar biasa pada papanya dan mamanya. Sampai akhirnya nggak mau pisah kan. Kalau mamanya pergi ke kantor atau pergi kemana mau ninggalin rumah gitu karena ada tugas atau apa gitu, pasti kan nggak boleh pergi. Itu kalau bukan karena cinta karena apa kan gitu ya. Jadi kita harus ingat bahwa kita harus berjuang supaya cinta kita kepada mama papa kita itu harus tetap tinggi gitu ya, harus tetap tinggi. Itu adalah kunci untuk bisa membuat satu hubungan yang indah di dalam hubungan kita dengan orang tua. Nah, Ibu Hana, kita kembali lagi ke topik kita. Gimana kalau misalnya orang tua kita tuh udah berhenti bicara sama kita, selain kita cari tahu, apa sih yang berikutnya yang harus kita lakukan? Yang paling utama adalah kita juga harus siap-siap untuk kasih waktu ya. Karena gimana pun orang tua itu juga perlu waktu untuk cooling down gitu kan. Kita nggak boleh paksakan bahwa setelah kita minta maaf, mama akan ngomong lagi dengan lancar seperti kemarin gitu kan. Maaf kata nih, ada kalanya seorang anak entah sengaja atau nggak sengaja bentak orang tua. Apa sih mama? Aduh itu Shock, sakit loh. Itu sakit banget loh. Nah, boleh jadi anak tuh nggak sengaja karena mungkin dia sendiri lagi banyak beban, banyak pikiran karena mungkin di dalam pergaulan juga dia sedang ada masalah dengan temannya, di kampusnya atau di tempatnya dia sekolah mungkin juga dia sedang gagal nih dengan beberapa mata pelajaran. Jadi sedang banyak beban lah gitu. Tiba-tiba si mamanya suruh ini, ledak duar gitu. Jadi nggak sengaja, ya nggak sengaja. Nah, ada orang bijak mengatakan dibentak oleh anak itu lebih menyakitkan daripada melahirkan. Padahal Eva tahu dong melahirkan sakitnya kayak apa. Sudah merasakan. Nah iya ya. Nah, dibentak oleh seorang anak itu jauh lebih sakit daripada sakitnya melahirkan. Jadi bayangkanlah apa yang dirasakan oleh orang tua ketika kita membentak dia. Walaupun kita nggak ngomong kotor kok, cuma bilang apaan sih mama, nah, gitu kan. Tapi nadanya itu, apalagi tatapan mata kita yang dipenuhi kemarahan itu sangat menyakitkan bagi orang tua manapun, ya.
saya nggak mau ngomong tentang anak durhaka di beberapa daerah di Indonesia ini yang berani pukul orang tua dan menyakiti orang tua, bahkan membunuh orang tua. Saya nggak mau ngomong soal itu. Itu udah apa namanya, udah nggak perlu dibicarakan lah ya. Yang saya mau bicarakan adalah anak-anak yang sebenarnya normal dalam arti sebenarnya anak baik nih, cuma mungkin nggak sengaja atau mungkin ya karena pergaulan dan sebagainya. Tolong hentikan itu. Karena apa? Itu akan membuat orang tua terluka, dan ingat, kalau orang tua terluka susah doanya nyampe ke Tuhan loh. Wah. Ya. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas bagaimana caranya ketika orang tua berhenti bicara kepada kita. Maksudnya di sini ada satu hal ya yang pasti kita buat sampai orang tua tuh berhenti bicara kepada kita. Nah, Ibu Helena langsung bagikan rahasia berikutnya nih, Ibu Helena. Sebetulnya bukan rahasia sih. Ini buat kita semua ya. Yang pasti kalau Anda terberkati, tolong bagikan kepada teman-teman yang lain. Oh ya. betul, supaya kita bisa Jangan lupa ada membantu. YouTube-nya ya. Benar, supaya kita bisa bantu mungkin keluarga-keluarga yang lain atau orang tua dan anak yang punya hubungan yang kurang baik. Ya, oke. Jadi yang pertama tadi saya sampaikan bahwa kita perlu tahu bahwa orang tua berdiam diri dan berhenti bicara pasti ada sebabnya. Dan kenapa dia berhenti berbicara, coba cek dengan diri kita sendiri lah. Kalau kita misalnya sampai diemin orang lain, itu sebabnya apa biasanya? Pasti ada alasan-alasan tertentu yang membuat kita benar-benar udah nggak mau ngomong lagi sama dia. Tuh yang satu itu tuh nggak mau ngomong tuh. Kenapa? Sakit gitu kan. Kecewa banget sih sama dia, mungkin dikhianati, mungkin kita dipermalukan, mungkin kita berbohong, curang dan seterusnya, ya kan. Nah, demikian juga dengan mama papa kita. Kalau sampai mereka berhenti bicara, berarti dia mungkin kadar untuk toleran dengan sikap kita habis, ya. Sudah sampai pada titik nol gitu ya. Jadi dia pikir saya sudah nggak ada tenaga lagi untuk berbicara dengan anak saya seperti itu, ya. Jadi jangan langsung bilang mama tuh jahat, dia nggak mau ngomong sama saya. Tapi yang harus kita lakukan seharusnya adalah coba flashback, coba cek diri sendiri apa yang sudah kita lakukan, kerusakan apa yang kira-kira sudah kita buat sehingga akhirnya si mama dan si papa akhirnya berdiam diri. Nah, yang tiga adalah kita harus proaktif. Jangan tunggu mama sampai berhenti dengan sikap diamnya. Kita harus proaktif, samperin dia gitu loh. Tapi sebelumnya tentu saja perlu menyiapkan diri kita sendiri dulu, supaya kita sendiri pun dalam posisi yang siap mental lah gitu. Jadi nggak kecewa dan tambah marah berikutnya ya. Siap mental untuk didiamkan, siap mental untuk dimarahin gitu ya. Selalu ingatlah di dalam hati kita bahwa mama selamanya akan mencintai kita. Ya, mama katanya kan kasih ibu sepanjang masa ya. Kalau kasih anak sepanjang jalan ya. Nah, kemudian setelah bertemu dengan orang tua, kita harus pastikan sikap kita adalah sikap dari seorang anak. Anak itu di bawah orang tua loh ya, nggak ada sederajat ya. Nah, boleh jadi di negara barat itu ada paham-paham di mana kita sederajat dengan orang tua ya, sehingga akhirnya berani menyebut nama pada orang tuanya. Saya pikir kita di timur kita harus bangga dengan budaya yang ditanamkan oleh para leluhur kita bahwa kita harus menghormati orang tua. Dan saya pikir di Alkitab juga seperti itu. Dan di kitab-kitab suci lain juga seperti itu ya. Orang tua harus kita hormati dan segani. Betul ya. Nah, jadi kita pastikan jaga attitude kita, jaga sikap kita untuk tetap segan dan sopan pada orang tua. Nah, kemudian baru sampaikan dengan I statement. Tanyakan dulu pada orang tua, mama boleh nggak aku bicara? Harus tanya ya Bu Helena? Iya, betul dong. Karena kan kita menghargai privacy dia. Kalau dia nggak mau, ya kan? Kalau dia diam aja, ya sudah. Terus, tapi kalau dia bilang enggak, ya kita ya jangan terus lanjutkan. Tapi kalau dia diem, ya boleh jadi boleh nih. Kita ngomong aja ya, Ma, aku merasa bahwa aku sudah mengecewakan mama nih, sampai mama akhirnya diam. Aku merasa bersalah loh, Ma. Jadi aku yang merasa bersalah. Jangan pernah bilang, mama lu bikin aku jadi merasa bersalah ya. Kenapa sih mama diem? Kok jadi itu malah makin bikin mamanya diem terus tuh. Semakin terluka ya, semakin terluka dan semakin dalam gitu lukanya. Jadi ingat, ketika mama diam itu bayangkan saja ada luka yang menganga di hati dia.
ya, luka yang menganga di hati dia. Kita aja kan kalau misalnya ada luka yang terbelah gini, misalnya luka yang menganga, boleh nggak kita sembarangan pegang? Nggak bisa, Kan mesti pelan-pelan ya. Suster aja pegangnya mungkin pelan-pelan. mesti diambil pakai kapas dan sangat lembut gitu. Karena apa, nih luka nih. Nggak boleh sembarangan. Kita perlu sangat hati-hati. Demikian juga dengan orang tua yang sudah diam, kita perlu ekstra hati-hati, ngomongnya juga pelan-pelan dan dengan sangat kerendahan hati. Mama, aku sangat menyesal dengan apa yang sudah aku perbuat. Sampaikan itu. Jadi kita akui kesalahan kita dan kita akui juga bahwa kita sudah menyesal. Dan terakhir aku berjanji Mama, aku tidak akan lakukan seperti yang kemarin. Aku sudah membuat Mama malu dengan berteriak, maaf Mama, aku kemarin tuh ada masalah begini dan begitu dan begini dan begitu, dan aku salah gitu. Harus mengakui ya. Iya, walaupun kita merasa kan aku lagi capek loh, Mama sih nyuruh-nyuruh aku suruh makan, suruh ini, aku jadi meledak kan gitu. Sebenarnya ya secara logis mungkin benar gitu, tapi tetap saja itu menyakitkan buat orang tua kita. Jadi nggak usah lah kita berdebat tentang aku bener kok, aku wajar dong begini, aku wajar dong begini ya. Kadang-kadang ada temen yang baik, yang memang punya sikap sopan pada orang tua, pasti akan menunjukkan kita bahwa itu salah ya. Tapi ada juga teman-teman yang mungkin ya mungkin dia begitu gitu ya. Jadi terbiasa tidak sopan, jadi dia menganggap ya emang orang tua kamu aja kayak begitu. Biarin aja tuh. Wah, makanya hati-hati pilih teman ya. Pilihlah teman-teman yang menghormati orang tua supaya kita juga ikut menghormati orang tua. Nah, dan hati-hati kita kalau ketika kita cerita masalah kita harus tahu kepada siapa. Dia malah nambah masalah atau menyelesaikan masalah nih. Betul sekali. Ya, jadi tidak usah mempeributkan siapa yang salah. Tapi yang pasti ketika orang tua diam itu sikap kita adalah kita harus merendah dan kita harus akui bahwa kita merasa tidak nyaman, merasa menyesal dan merasa kapok lah ya, kita mau untuk berubah seperti itu. Nah, jadi kembali ternyata lagi mamanya masih diem. Mamanya masih diem ternyata. Iya, kalau udah masih diem gimana Bu Helena? Ya nggak apa-apa, kita bilang gini, Ma, aku bisa mengerti, Mama sangat kecewa, dan aku akan berdoa semoga Mama akan segera pulih ya Ma ya. Aku tahu Mama terluka, dan aku akan menunggu sampai Mama akhirnya bisa betul-betul pulih untuk mau memaafkan aku. Ya Ma, yang pasti aku sangat sayang sama Mama. Sering-sering sebut I love you Mom, I love you Dad, I love you Papa, I love you Mama. Itu harus sering-sering diucapkan. Nah, terus karena itu bisa membuat vitamin buat orang tua semangat lagi gitu. Nah, setelah itu Ibu Helena, ketika kita sudah mengatakan orang tuanya masih diem nih, pasti kan harapan dari tiap anak ada dong langsung perubahan dari sikap orang tua kepada anaknya. Ternyata mungkin terlalu sakit rasanya nih orang tua pendam, masih berlanjut seperti itu. Apakah kita perlu mengulanginya seperti itu lagi atau gimana Bu Helena? Kita sudah sampaikan kan, yang pasti biarkan waktu yang menyembuhkan. Jadi kita nggak perlu tunjukkan saja melalui sikap bahwa kita sudah berubah. Tunjukkanlah melalui sikap, misalnya kalau pulang biasanya kita suka main masuk kamar aja. Sekarang, halo Ma, nggak dijawab, nggak apa-apa gitu kan ya, nggak apa-apa. Aku tahu mamaku sayang sama aku dan aku sayang sama mama gitu kan. Bersihkan rumah, apa kira-kira yang bisa kita perbaiki di rumah ini ya kan? Apa kira-kira yang kita ingat-ingat mama tuh paling seneng kalau aku bikinin apa, misalnya bikinin puding, bikinlah puding gitu ya kan. Jemuran diangkat, kita bantu setrika, kamar mandi kita bersihkan, kita bikin harum, bila perlu ada tanamannya, bikin sesuatu yang menyenangkan di rumah gitu kan, bawa oleh-oleh kalau mau bekerja gitu loh. Jadi lakukan saja yang terbaik yang kita bisa lakukan sehingga orang tua melihat, oh anakku ternyata sudah berubah kan gitu kan. Dan tetap sapa mama, cium tangan dia barangkali, atau sapa dengan hormat, halo Ma, gimana kabar Ma, sehat Ma? Ya udah gitu. Nah Bu Helena, kita masih akan membahasnya lagi bagaimana langkah-langkah berikutnya dan apa aja yang harus dilakukan supaya ini jangan terjadi lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas bagaimana cara kita sebagai anak ketika hubungan di rumah tuh kurang baik, itu ketika orang tua mendiamkan kita. Tadi udah dibagikan oleh Ibu Helena bahwa banyak sekali yang bisa kita lakukan.
lakukan, dan yang pasti apa ya, ekspektasi kita jangan langsung terlalu tinggi, dan kita harus, intinya adalah yang terakhir tuh saya ingat, berubah. Jangan sampai kita bikin ini Iya terus, yang betul, ada malah betul, betul. kejadiannya makin rusak lagi. Bu Helena, kan Ibu Helena seringlah bertemu dengan banyak orang, dan apalagi banyak lah mungkin yang cerita sama Ibu Helena. Ada nggak pernah menemukan cerita-cerita yang Nggak mau hampir bocorin sama? rahasia klien sih, cuman ada kasus yang saya nggak perlu sebut namanya gitu Betul. ya. Tapi yang pasti ini bisa berguna buat kita semua gitu ya. Jadi ini kisah tentang seorang seorang laki-laki muda ya, seorang laki-laki muda karirnya bagus gitu Oh, dan sering meninggalkan orang tuanya karena dia harus melakukan perjalanan jauh ya. Nah, laki-laki ini laki-laki hebat. Tapi satu kali waktu dia pernah, apa tuh namanya, ditelepon oleh orang tuanya, pembicaraannya seperti apa saya tidak tahu persisnya, tapi yang pasti saat itu dia sudah benar-benar sangat lelah, betul-betul sangat lelah dan capek hati, capek pikiran gitu ya, semualah. Nah, cuman kalau saya sih, kalau lagi capek banget saya nggak mau terima telepon, biarin aja gitu. Karena kalau lelah begini kadang-kadang suka emosi kalau misalnya ternyata nawarin marketing apa tuh, perbankan tuh loh, kartu iya. kredit kan yang ada marah, gitu kesel kan. Jadi udah mending gak usah dijawab lah, tunggu tenang dulu. Jadi itu tips juga sih kalau buat saya ya. Nah si anak ini karena lihat, mamanya yang telepon, langsung diangkat. Nah waktu dia terima teleponnya, rupanya mamanya mungkin ada tuntutan apa, membuat dia marah betul. Dan Oh, akhirnya mengucapkan kata-kata yang tidak pantas gitu kan. Dan setelah itu apa yang terjadi? Ada bunyi kotak. Artinya handphonenya dimatiin ya. sama orang tua Iya, langsung. mamanya marah sekali dan itu ditelepon lagi mamanya nggak perlu angkat lagi. Setelah Wow, itu telepon lagi nggak mau diangkat lagi terus sehari, 2 hari, 3 hari. Waduh dia bener-bener panik ya, panik karena biasanya kalau kita sudah didiamkan baru terbayang-bayang tuh nostalgia kan, aduh bener. mamaku baik loh dulu padahal yang suka masakin telur ceplok paling enak tuh dia loh, aduh dia teringat semua yang baik-baik dari itu menyakitkan kita gitu kan. Nah sementara anak ini laki-laki muda ini sedang berada jauh dari orang tuanya gitu, di telepon nggak bisa terus gimana dong ya kan. Terus sementara dia tuh perasaan bersalah, kalau kita didiamkan pasti perasaan nggak enak kan, galau. Iya, kayak tadi saya bilang, saya pernah diamkan, Aduh, takut juga perasaannya tuh rasanya. sepertinya nggak berharga, merasa dibuang, merasa nggak dianggap lagi sebagai anak dan sebagainya. Nah, yang dia lakukan akhirnya adalah, dia coba mengeluarkan nih unek-uneknya. Tapi kemana ya gitu, Mhm. mau cerita ke teman kayak malu gitu. Akhirnya dia tulis ke kertas, dia tulis di kertas, di buku harian, dia tuangin semuanya, apa, perasaan yang ada saat ini. Saya merasa sedih, saya merasa kecewa, saya merasa dibuang, saya merasa, tidak dianggap lagi, saya tidak berharga dan seterusnya dikeluarkan. Ya itu tujuannya bagus, apa namanya, buat meredakan Emosi ya? emosi negatif yang sedang melanda dia ya. Nah setelah itu akhirnya dia coba berpikir lagi, apa sih kira-kira kata-kata yang kemarin aku ucapkan ya? Oh, terus dia coba evaluasi, oh iya ya kemarin tuh aku salah besar, kenapa aku ngomong gitu sama mama Mhm. aku, ya kan? Eh, pantas aja dah kalau dia tuh sakit hati dan terluka. Tapi kan aku minta maaf, tapi mama nggak gubris gitu ya. Jadi apa yang dia harus lakukan adalah dia coba review lagi apa kira-kira yang sudah hilang ya antara Mhm. dia dengan mama, hubungan apa yang sudah hilang. Oh iya ya, saya cari duit dulu ya. Heeh, ya. Kayaknya tuh orientasiku sekarang adalah uang 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 uang. Sekarang ketika mama diem, rasanya baru sadar, mama tuh berharga ya. Betul. Aduh mamaku tuh berharga. Aku disuruh pilih, ini duit 1 juta sama mama, kayaknya pilih mama nih gitu. Dikasih berapapun kalau disuruh pilih mama atau Iya, uang itu, kayaknya orang nggak tua. ada arti itu uang itu ya. Aduh aku udah salah ya. Jadi berpikir bahwa, ternyata uang itu tidak bisa dibandingkan dengan mama dan papa ya. Baru kerasa tuh nilainya seorang orang tua ketika orang tua mendiamkan kita Bener. ya. Nah setelah itu dia berpikir, kalau saya memaksa mama untuk menegur saya lagi dan mau menerima saya lagi, itu nggak ada dalam kendali saya.
respon dari orang tua kan itu kan ya dari Respon, pihak iya. orang tua kan, jadi kendalinya nggak dari saya. Sekarang yang saya bisa kendalikan apa? Diri Sikap sendiri. saya gitu. Jadi dia pikir saya harus do something, saya harus melakukan sesuatu karena di telepon nggak bisa nih, jadi harus buat apa ya? Ya saya sudah lakukan dengan membuang emosi melalui kastrasi ya, melalui menuangkan bukan kemarahan sih, kesedihan, kekecewaan, kegalauan dalam tulisan kita ya. Nah itu sebenarnya adalah bagian dari sama dengan konseling juga sih, tapi masalahnya nggak ada yang kasih feedback ya kan. Nah kalau kita ketemu teman sih lebih bagus lah ya, kalau teman akrab gitu ya lebih bagus lagi. Nah jadi setelah kita emosi keluar, setelah rasa sedih itu sudah mulai bisa dinetralisir seperti itu, nah kita perlu untuk ya adakanlah kunjungan pertemuan. Jadi si laki muda ini langsung ambil ranselnya, dia siapin bajunya, dia pergi ke mamanya. Dia udah siap-siap nih, nanti kalau pintu nggak dibukain gimana gitu. Oh dia udah ya, itu dia. Maksudnya kalau ada hal-hal yang negatif berikutnya, ditolak misalnya kayak gitu, Ya, dia juga jadi udah sudah harus mempersiapkan. dipikirkan Oke. kira-kira resikonya apa gitu ya. Tapi yang pasti dia dengan optimisme yakin bahwa saya mengenal mama. Mama saya itu adalah orang yang sayang sama aku gitu. Jadi jangan mau ditipu dengan pikiran-pikiran yang berlebihan gitu ya. Kadang-kadang kan kalau dalam keadaan takut tuh kita suka berlebihan takutnya gitu kan. Nah ini anak laki-laki muda ini buk ranselnya, dia siapkan waktu siapkan persiapan baju untuk beberapa hari. Saya mau tinggal sama mama beberapa hari. Nah dia pergi ke mamanya, bener kan, pintu nggak dibuka-bukain. Pintu nggak dibuka-bukain, ketok nggak dibuka-bukain. Terus ya udah duduk aja di situ dia. Terus Tetap dengan menunggu ya. Nah si mamanya mungkin lihat dari jendela, wah anakku ngotot di sini ya. Terus akhirnya mama gitu. Terus akhirnya dibukain. Terus dia tatap mata mamanya. Mama, aku merasa bersalah. Aku sudah berbuat kesalahan yang luar biasa dan melukai hati mama. Aku tahu dan aku sangat menyesal mama. Dia tatap mata mamanya. Dia liatin tuh mata mamanya. Dengan dengan rasa rendah hati untuk minta maaf, untuk menyesal dan mengakui semua kesalahan dari kata-kata dia, dan sekaligus juga janji untuk untuk berubah dan dia siap untuk menerima apa saja dari mama. Mama berdiam itu sudah hukuman berat buat aku. Mama, aku nggak kuat. Aku sadar ternyata mama lebih bernilai dari apapun. Aku nggak mau tukar mama ada papa dengan apapun. Wah, mamanya udah terharu lah. Iya, saya aja dengerinnya saya terharu loh, ya, Bu Helena. terharu. Dan akhirnya dia dia peluk mamanya dan dia tunjukkan pada orang tuanya bahwa dia betul-betul tidak seperti yang dia ucapkan gitu ya, bahwa dia betul-betul sayang mamanya dan dia merasa bersalah sudah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Dan ya saya pikir orang tua manapun, semarah apapun orang tua, pasti luluh juga kalau melihat anak yang sungguh-sungguh minta maaf dan berubah. Betul. Dan benar-benar mengorbankan waktunya, tenaganya, ya sampai mau jauh-jauh dari tempat yang bermil-mil dia datang ke mamanya untuk minta maaf, kan itu luar biasa.